Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu. Buat dulur-dulur Tosan Aji tetap semangat dalam menguri-nguri keris pusaka peninggalan leluhur. Nah, di depan saya ini ada satu keris yang bilahnya sangat bagus dan istimewa. Lo 7 keris carubuk. Bisa dilihat masih sangat utuh dan bilahnya tebal. Kembang kacangnya juga utuh. Gonjo buntut orang. Ini gonjonya keleng. Pamornya juga deling, termasuk warangan lama. Keris carubuk ini masuk era Mojopahit. Bisa dilihat dari material besinya. Sangat utuh dan wingit. Peksi termasuk utuh juga ini. Kebetulan mau saya setel dengan warangka Ladrang Surakarta, kayu Trembalu, iras. Soalnya warangka bawaannya sudah hancur. Pamor masuk beras putih. Kalau diwarangin lagi nih pameran deling. Lambe gajah, jalannya juga masih utuh, benar-benar istimewa. Keris carubuk salah satu dapur keris Lok 7. Menurut cerita masyarakat Jawa, bentuk keris dapur carubuk dibabar oleh Empu Supo Anom alias Jaka Supo atas pesanan Kanjeng Sunan Kalijogo, salah satu wali songo yang tersohor. Menjadi sebuah pasemon atau perlambang bahwa masuknya Islam di Jawa tidak bisa meninggalkan budaya dan kearifan lokal, dan menjadi piandel Sultan Pajang Hadiwijaya atau Jaka Tingkir pada masa itu. Tapi menurut Serat Centini, dapur carubuk diciptakan Empu Mayang pada zaman pemerintahan Prabu Dwasta Rata tahun Jawa 728. Raja Astina dalam pewayangan tak heran bagi sebagian pecinta keris, dapur carubuk baik dimiliki oleh mereka yang berkecimpung di bidang agama dan ilmu kebatinan atau spiritual kejawen. Dalam filosofi Jawa, dapur carubuk mengandung makna untuk selalu mengingat asal menjalani hidup dan kehidupan sesuai yang telah digariskan, menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak yang di atas, dan mempunyai sikap batin sanggup menerima ikhlas semua kehendaknya, baik berupa rahmat maupun ujian setelah kita melakukan upaya dan ikhtiar. Sikap ini akan membuat kita tidak akan lelah maupun putus asa menghadapi tantangan
hidup untuk mencapai yang lebih karena usaha dan perjuangan yang dilakukan untuk mendapatkan peningkatan atau materi maupun spiritual, bukan berdasarkan nafsu dan ambisi semata, tetapi sebagai sebuah laku atau kewajiban manusia dalam hidup. Sikap ini juga membuat perilaku selalu ikhlas dan bersyukur atas anugerah Tuhan. Dalam filosofi Jawa, luk tuju disebut pitu, yang dalam jarwo dosok bisa berarti pitutur, piwulang, dan pitulungan, yaitu ajaran yang baik, petunjuk atau pertolongan. Angka 7 bagi masyarakat Jawa, terutama penduduk Jawa, merupakan angka keramat yang memiliki makna ketentraman, kebahagiaan, kewibawaan, dan kesuksesan. Angka 7 dapat dipersamakan dengan jumlah lapisan langit Sab hingga seluruhnya ada 7. Demikian pula dengan hari dalam seminggu yang terdiri dari 7 hari, atau kesempurnaan dan selamatan anak dalam kandungan dilakukan hitungan bulan ke-7 atau pitonan. Dalam upacara kematian pun dilakukan peringatan pada hari ke-7 atau pitung dinanan. Tangguh Mojopahit. Sebilah keris bertangguh Mojopahit misalnya mempunyai ciri antara lain besinya berwarna kelabu. Terasa agak halus bila diraba. Ini kalau diraba terasa halus. Hasil tempaknya pun tampak padat, pamornya cemerlang, terkesan halus lembut dan deling. Hasil wasuhannya tampak seperti kawat, pasikutannya gonjo berbentuk sabit rontal. Sirah cecak agak pendek, bongkok. Bilahnya agak ramping dan ringan, serta luknya sarpo lumaku agak kaku. Dalam pendapat pribadi penulis ada rasa kulonan atau pajajaran dalam bilah keris Carugu. Bisa saja sebuah keris disimpulkan bertangguh pajajaran Majapahit karena melihat ciri bahannya berasal dari Pajajaran, sedangkan menurut gaya pembuatannya berasal dari Majapahit. Hal itu sangat mungkin terjadi dengan perkiraan yang kompromistis bahwa keris itu kemungkinan dibuat oleh Empu Pajajaran yang diboyong dan diberi tugas oleh dinasti Brawijaya untuk melayani pembuatan keris di Keraton Mojopahit. Oleh sebagian besar pecinta tosan aji, Tangguh Mojopahit dianggap memiliki isoteri atau kekuatan magis lebih kuat dan stabil dibandingkan keris tangguh-tangguh lain. Hal yang lebih masuk akal jika dihubungkan adalah siapa yang tidak kenal kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan besar yang pernah sukses mempersatukan Nusantara ini dengan kemegahan dan kebesarannya. Sasanti yang tersemat pada lambang negara Indonesia pada dasarnya berasal dari zaman kerajaan Majapahit yang lengkapnya berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, yang merupakan kutipan berasal dari pupuh 139 bait kelima dari Kakawin Suta Soma karangan Empu Tantular. Masyarakat Majapahit umumnya memiliki jiwa pejuang dan penakluk dan tangguh. Tak cukup hanya bermodal berani atau nekat saja untuk bisa menaklukkan dan menjadikan daerah lain sebagai negara vasal. Ada faktor X lain yang lebih diyakini, yaitu tentang
kesaktian orang-orang Majapahit. Oleh karena itu, pusaka-pusaka yang dayani serta gegerisi yang akan cocok dipegang sang kesatria penakluk di zamannya. Jadi pusaka-pusaka keris Majapahit itu terkenal akan kewingitannya, kesaktiannya. Jadi untuk orang yang senang dengan esoteri wajib memiliki keris yang bertangguh Majapahit. Dan keris ini termasuk utuh, terawat. Bagi teman-teman yang ingin meminang keris ini, bisa langsung hubungi WA yang tertera. Sekian untuk review kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen agar tidak ketinggalan video-video yang saya upload tentang keris, esoteri, dan filosofi keris-keris wingit. Sekian dan terima kasih.